Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa Yahweh pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 atau pada tanggal 8 Kislev 5783 diambil dari kitab 1 Samuel 2 ayat 21 yang berkata demikian. Ternyata Yahweh melawat Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki serta 2 anak perempuan, sementara Samuel anak muda itu bertambah besar bersama Yahweh. Saudara kopi yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Haftarah renungan pagi ini adalah tentang Samuel melayani di Shilo, saudaraku. Saudaraku, berkat Bapa Yahweh terus tercurah kepada Hana, saudaraku. Berangkat dari kerinduannya untuk memberikan satu nasyar kepada Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh mendengar melalui Imam Elia juga memberkatinya, saudaraku, dan meneguhkan tentang doa-doanya. Akhirnya berkat-berkat itu berkelimpahan bagi Hana. Hana yang dinyatakan awalnya tertutup kandungannya, bahkan bukan hanya melahirkan Samuel, dan dia melahirkan lagi 3 anak laki-laki serta 2 anak perempuannya, saudaraku. Inilah janji Bapa Yahweh. Namun bila kita perhatikan, hal ini juga merupakan wujud bahwa suaminya Elkana adalah suami yang setia melayani apa yang Bapa Yahweh sudah tetapkan, di mana tertulis di sini bahwa setiap tahun di ayat yang ke-19 dikatakan, dan ia membawanya ketika datang bersama suaminya untuk mempersembahkan korban tahunan. Elkana tetap setia melakukan pemberian korban tahunan, saudaraku. Artinya ada ketaatan yang dilakukan oleh Elkana, suami daripada Hana ini, saudaraku. Dan inilah berkat yang berkelimpahan bagi Hana dalam kerinduannya saat dia merindukan satu keturunan yang lewat rahimnya, lewat kandungannya, bahkan diberkati bukan hanya Samuel, bahkan melahirkan anak-anak yang lainnya, saudaraku. Saudaraku, lewat renungan firman pagi ini, saudaraku, juga dicatat di sini bahwa di ayat 20 Elia memberkati Elkana dan istrinya itu serta berkata, Yahweh akan memberikan kepadamu keturunan dari wanita ini sebagai ganti yang ia serahkan kepada Yahweh. Lalu mereka pulang ke rumah mereka. Jadi saudaraku, bahwa Elia juga terus memberkati. Kenapa? Karena melihat orang-orang yang taat melakukan hukum Bapa Yahweh, maka pernyataan Elia, Nabi ini, saudaraku, mengalir juga kepada orang tersebut, dan akhirnya orang tersebut diberkati, saudaraku. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan iman rohani kita saat ini. Justru kita hanya meminta untuk dapatnya kita berkat-berkat dalam hidup kita, baik berkat apa saja, saudaraku. Namun belum kita benahi dulu bagaimana iman ibadah kita, sikap-sikap ibadah kita yang memang sudah Bapa Yahweh tetapkan. Tapi kita hanya meminta berkat dulu, saudaraku. Mari saudaraku, apa yang dilakukan Elkana, keluarga Elkana ini, dan juga istrinya Hana yang diberkati ini, saudaraku, yang dia lakukan ketaatan dulu, dan kemudian baru Bapa Yahweh mencurahkan berkat-berkat itu. Namun cenderung di saat ini, inilah yang harus menjadi renungan bagi kita. Kita mau datang untuk mencari berkat dulu, bukan mencari ketaatan akan melakukan hukum Bapa Yahweh. Dan inilah yang berbeda dengan karakter Elkana dan Hana ini, saudaraku. Elkana adalah suami yang mengerti tentang hukum Musa dalam bentuk pernyataan setiap tahun memberikan korban persembahan. Berarti hal-hal yang lain juga tentu dilakukan oleh Elkana, keluarga Elkana ini, saudaraku. Karena dia tahu itu adalah ketetapan yang Bapa Yahweh sudah tetapkan.
untuk bangsa Israel pada waktu itu. Mari saudaraku, apa yang harus kita lakukan saat ini? Saat kita merindukan adanya berkat-berkat dalam kehidupan kita, kita toladani apa yang dilakukan Elkana ini saudaraku. Karena sesungguhnya mata Bapa Yahweh itu tidak tertidur saudaraku. Mata Bapa itu tetap melihat kepada anak-anaknya yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Kita imani itu saudaraku, sehingga apapun yang menjadi kerinduan kita doakan, kita perkatakan, maka hal yang terjadi pada Hana berkat-berkat ini juga kepada keluarga Elkana, dan hal yang sama juga terjadi di tengah kehidupan kita dan keluarga kita. Amin, haleluya. Sukses besar semua buat kita semua. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang berkati melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerja lakukan sepanjang ini semuanya menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapa yang kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.